Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Ya, Karatna, sebelum kita mulai sekolah minggu kita bernyanyi dulu yuk. Semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan dan juga berkat-Mu sampai dengan saat ini. Bapa, sebentar lagi juga kami anak-anak sekolah minggu mau memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 185 ayat 1. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Ya, baiklah adik-adik, hari ini kita akan membaca titah dari titah ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau berdusta. Titah ke-10, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya, juga pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah pembacaan titah untuk minggu hari ini. Adik-adik, kita kembali bernyanyi, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mari kita berdoa iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca firman kita, mari kita berdoa, tutup mata, dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa berjumpa melalui virtual kami ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendapatkan ilmu dari firman yang Engkau berikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan, nama Abang Andre Simanjuntak. Abang tinggal di daerah Tak-Takan. Di sini Abang guru baru sekolah minggu, dan Abang bertugas di sektor gereja loh. Nah, di sini Abang itu membawa firman, dan Abang di sini bertugas untuk membawa firman kita. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita baca bareng-bareng dari kitab Markus 14 ayat yang ke-53 sampai ke-65. Ya, sudah dibuka belum adik-adik Alkitabnya? Oke, Abang bacakan ya dari ayat 53 sampai ayat yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci, buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia.
Baik, adik-adik, dari firman kita sekarang ini itu adalah firman lanjutan dari Yesus ditangkap. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Yesus ditangkap? Itu karena Yesus itu dikhianati oleh muridnya. Adik-adik tahu siapa muridnya? Ya, betul. Yudas Iskariot lah yang mengkhianati Yesus dan memberikan Yesus kepada orang-orang yang jahat. Nah, setelah Yesus ditangkap di bukit itu, Tuhan Yesus dibawa mereka. Tuhan Yesus dibawa untuk diadili dan dihakimi di depan Mahkamah Agung yang namanya Kayafas. Nah, adik-adik, si Kayafas itu adalah imam besar yang memimpin mahkamah agama itu. Disitulah Tuhan Yesus ditanya-tanyain sama mereka, apakah betul kamu anak Allah? Apakah betul kamu itu adalah seorang Mesias? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus hanya bisa diam. Dan Tuhan Yesus cuman berkata, kamu kan sudah melihat aku di sini. Kenapa kamu harus bertanya lagi sama aku? Seperti itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun dibohongi oleh suruhan Kayafas tersebut agar Tuhan Yesus diberi hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman salib, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini juga di firman kita ini, kita itu diajarkan untuk tidak pernah memberikan kesaksian atau membohongi orang-orang. Ya adik-adik ya, jangan sampai kita berbohong ya. Oke. Nah, di sini juga kita juga diajarkan untuk selalu percaya dan jangan takut apapun yang mereka lakukan jika kita tidak melakukan kesalahan. Adik-adik ingat ya, jangan pernah kalian takut apabila kalian tidak melakukan kesalahan. Percaya sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Nah, begitu juga di dalam kegiatan kita sehari-hari adik-adik. Kenapa? Karena kalau adik-adik di sekolah, pasti adik-adik itu paling sering ya yang namanya saling jahil sama teman-teman. Iya dong, masa iya nggak pernah jahil? Abang aja sering jahil ya nggak? Nah, tetapi ingat adik-adik, apabila kamu dijahili oleh orang lain, jangan pernah kamu balas mereka dengan kejahilan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kalau kamu dipukul pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Dengan artian kamu kalau kamu diberikan kejahatan, balaslah dengan kebaikan, janganlah balas dari kejahatan. Itulah firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada saat ini. Kami sudah membaca firman-Mu yang dibacakan oleh abang kami ini ya Bapak. Terima kasih juga atas berkat yang Engkau berikan, karena berkat-Mu lah yang bisa membuat kami untuk membaca firman-Mu pada pagi ini ya Bapak. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk kreativitas minggu ini ada di layar ya. Kita lihat sama-sama. Untuk kelas kecil, kreativitasnya adalah mencari jejak. Untuk kelas sedang, mencari kata. Dan untuk kelas besar ada teka-teki silang. Jangan lupa kalian kerjakan lalu kalian kirim ke grup sekolah minggu kalian masing-masing.
Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri acara sekolah minggu online kita hari ini, kita bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akhiri acara sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mengikuti ibadah online kami ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan saja yang menyertai setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati kedua orang tua kami, apapun aktivitas yang mereka lakukan biar Tuhan saja yang menyertai. Tuhan sebentar kami ingin mengakhiri acara sekolah minggu kami, biar Tuhan saja yang selalu menjaga kami di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik sekolah minggu kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu sampai dengan saat ini. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan dengan kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.